Belakangan ini Padi melihat salah satu media Malaysia cukup rajin memberitakan tentang Indonesia. Dan anehnya, hampir semua yang muncul ini bernada negatif. Rupiah melemah jadi bahan berita, investor keluar berita juga. Pasar saham turun menjadi informasi, obligasi tertekan menjadi berita pula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman ya. Reaction salah satu video yang bertajuk tentang ini tentang media Malaysia sibuk hitung masalah Indonesia tapi lupa cerita fakta ini teman-teman ya. Teman-teman, Malaysia itu jauh lebih baik daripada Indonesia dan baru-baru ini dikabarkan bahwa Malaysia itu sudah sepakat berhubungan diplomatik erat dengan Rusia, tahu tadi ya. Dan Rusia itu mengumpulkan pemimpin-pemimpin Asia. Itu salah satu dari pemimpin Asia itu tidak hadir. Jadi adalah Indonesia. Ada apa, teman-teman? Apakah ada retak antara Rusia dan Indonesia? Intinya Malaysia itu jauh lebih baik daripada Indonesia, teman-teman. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Belakangan ini Padi melihat salah satu media Malaysia cukup rajin memberitakan tentang Indonesia. Dan anehnya, hampir semua yang muncul ini bernada negatif. Rupiah melemah jadi bahan berita, investor keluar berita juga. Pasar saham turun menjadi informasi, obligasi tertekan menjadi berita pula. Ada isu kebijakan menjadi berita. Nah, kalau orang yang tidak mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia menonton berita seperti itu setiap hari, maka dia akan berpikiran bahwa Indonesia tinggal menghitung hari sebelum tumbang. Tapi Padi jadi penasaran, bagaimana kalau standar yang sama diterapkan ke Malaysia? Bagaimana kalau semua sisi negatif Malaysia dikumpulkan dalam satu paket, persis seperti yang dilakukan terhadap Indonesia? Apakah hasilnya akan terlihat indah atau justru lebih mengerikan? Nah, hari ini kita akan mencoba bereksperimen sederhana, bukan untuk menjatuhkan Malaysia, tetapi untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan framing dalam membentuk opini publik. Tapi sebelum itu, tonton dulu videonya. Pasaran kewangan Indonesia terus tertekan pada Isnin apabila bon kerajaan, saham dan mata wang negara itu bercatakan kejatuhan ketara mencerminkan kebimbangan pelabur terhadap pengurusan ekonomi kerajaan serta ketidaktentuan dasar. Hasil bon kerajaan 10 tahun melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih setahun, manakala rupiah susut ke paras terendah dalam sejarah. Pelabur kini menuntut langkah yang lebih konkret daripada kerajaan untuk menstabilkan pasaran, susulan kebimbangan terhadap peraturan baharu ekspor komoditi dan penelitian semula terhadap profil kredit berdaulat Indonesia. Rakan kongsi SGMC Capital Private Limited, Mohit Mirpuri berkata, tempoh 2 minggu akan datang amat kritikal bagi menunjukkan disiplin fiskal, konsistensi dasar dan komitmen terhadap kestabilan makroekonomi. Sentimen pasaran dijangka kekal lemah menjelang keputusan kadar faedah Bank Indonesia dan semakan tahap kebolehdagangan pelaburan negara itu oleh MSCI Incorporated bulan ini. Spekulasi mengenai kemungkinan rombakan penggobal dasar ekonomi turut menambah tekanan walaupun kerajaan dan Bank Pusat telah mengumumkan langkah bagi menyokong pasaran bond dan menarik aliran masuk modal. Indeks penanda aras saham Indonesia merosot hampir 39% sejak mencapai paras tertinggi rekod 5 bulan lalu, menjadikannya antara prestasi terburuk dalam kalangan pasaran global tahun ini. Rupiah pula susut kira-kira 8% dan melepasi paras psikologi RM18,000 bagi setiap dolar Amerika Syarikat minggu lalu.
Governor Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Kewangan Purbaya Yudisa Dewa menegaskan komitmen untuk memastikan kecairan pasaran mencukupi dan meningkatkan daya tarikan bond kerajaan. Namun, penganalisis berpendapat langkah yang diumumkan masih belum mencukupi untuk Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, tontonnya langsung malas saya lihat video ini, langsung ke TikTok tontonnya yang sudah saya siapkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini, berawal dari para Pertamax yang semakin naik tonton ya. Dan naiknya itu tidak sedikit tapi banyak sekali loh. Belum seminggu Pertamax naik harga, sekarang harga minyak dunia udah turun drastis karena Amerika Iran itu sepakat damai. Terus Selat Hormuz juga bakal dibuka. Kemarin kan alasan Pertamax naik tuh karena kondisi geopolitik yang memanas ya, katanya. Taunya gak lama Amerika Iran damai. Gokil, sebuah perhitungan yang luar biasa. Padahal ya, kalau lu ngikutin konflik Amerika Iran, peluang mereka damai di waktu dekat tuh lumayan besar lah. Banyak pakar yang udah memprediksi gitu, karena Amerika udah buntu, budget perang yang keluar juga besar, dan ada tekanan politik di internal Amerikanya. Makanya gue sangat menyayangkan harga Pertamax tuh naik, karena tanda-tanda kondisi stabilnya tuh udah mulai kelihatan gitu dikit lagi. Seharusnya sih negara-negara lain itu langsung melakukan penyesuaian harga BBM, karena di beberapa negara harga BBM-nya tuh sangat fleksibel gitu, bisa berubah tiap minggunya. Beda sama kita yang harga BBM-nya tuh bisa konstan selama berbulan-bulan. Tapi Pertamina juga seharusnya dalam 2 minggu ke depan itu nurunin harga Pertamax ya, seharusnya. Prediksi gue sih turun ke 14.000 ya, karena kalau balik lagi ke 12.000 itu kayak susah. Hai guys, aku orang Indonesia yang lagi tinggal di Malaysia. Aku mau sharing ini dia satu hal yang aku sadari setelah aku tinggal di Malaysia hampir 1 tahun, yaitu sistem QR paymentnya mereka guys. Aku ngerasa di sini tuh udah bener-bener cashless banget. Mulai dari belanja makanan di hawker, belanja di pinggir jalan, di minimarket, even di pasar malam sama di Grabnya tuh kita bayarnya tinggal scan QR aja. Buat Gen Z yang kemana-mana malas bawa cash kayak itu membantu banget guys. Aku sekarang kalau keluar itu udah nggak takut lagi kalau keluar tanpa bawa uang cash. Dan ternyata setelah aku cari tahu, Malaysia itu udah menduduki peringkat kedua di dunia dalam penggunaan QR paymentnya mereka. Peringkat satunya masih dipegang oleh China sih. Tapi yang bikin kaget itu Malaysia udah ngalahin negara-negara maju kayak USA, Jepang, bahkan Malaysia loh, Indonesia mana bisa. Menurut aku yang bikin Malaysia bisa sampai di posisi itu karena mereka punya yang namanya sistem Do It Now QR, di mana Do It Now ini udah terhubung hampir ke semua bank dan semua aplikasi, jadi orang-orang nggak perlu ribet lagi buat pindah bank atau keren aplikasi. Malaysia loh. Kelihatannya simple sih, tapi setelah tinggal di sini aku baru sadar kalau teknologi mereka itu udah se-integrated itu dalam kehidupan sehari-hari di sini guys. Wow. Baru-baru nih Perdana Menteri
Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berjumpa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan korang nak tahu tak, ini bukan satu pertemuan diplomatik yang biasa. Dan ada 3 sebab kenapa ini sangat penting untuk Malaysia. Jom saya explain. Yang pertama sekali, ini adalah soal bekalan tenaga negara. Kita kena faham guys bahawa Rusia adalah antara pengeluar minyak dan gas terbesar dekat dunia. Dan dalam keadaan di mana dunia masih berdepan dengan ketaktentuan akibat konflik geopolitik dan juga gangguan rantaian bekalan. Dan sebab itu Malaysia kena pastikan yang kita ada hubungan baik dengan pelbagai pembekal tenaga utama dekat dunia. Sebab tu bila kedua-dua pemimpin diorang bincangkan kerjasama dalam sektor minyak dan gas, ini sebenarnya berkait rapat dengan usaha untuk pastikan kestabilan bekalan tenaga untuk ekonomi Malaysia pada masa depan. Okey, yang kedua ni dia menarik sebab ini soal perdagangan dan juga penggunaan mata wang tempatan. Apa yang menarik dekat sini, saya nampak kedua-dua negara ni dia juga membincangkan usaha untuk peluaskan perdagangan gunakan mata wang tempatan. Jadi kita tak payahlah guys nak bergantung 100% dengan US dollar tu. Lagi satu, kalau kita straight menggunakan local Malaysia loh semakin jauh meninggalkan Indonesia teman-teman ya. currencies, dia dapat mengurangkan kos transaksi. Dan pada masa yang sama, perdagangan Malaysia dan Rusia ni dilaporkan meningkat 12.9% sepanjang 2025 dengan nilai lebih RM8 bilion tau. Dan ketiga guys, ini juga soal teknologi dan juga kedudukan strategik Malaysia dalam dunia yang semakin multipolar. Selain tenaga dan perdagangan, perbincangan ni juga melibatkan kecerdasan buatan ataupun AI, keselamatan cyber dan juga teknologi baru. Dan ini menunjukkan hubungan yang dibina ni bukan hanya untuk keperluan hari ini sahaja, akan tetapi untuk ekonomi masa depan. Dan yang penting dekat sini kita kena perhatikan apabila Vladimir Putin menyifatkan Malaysia ni sebagai rakan lama Rusia. Dan kedua-dua negara bakal menyambut ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik pada... Oke teman-teman ya, ini sudah bagus videonya. Akan saya tunjukkan juga teman-teman ya. Dalam pertemuan Putin dengan pemimpin Asia, itu hanya Indonesia yang nggak ada loh ini. Aneh kan teman-teman ya. Putin berkumpul pemimpin Asia Tenggara di Kazan, Rusia. Prabowo tak hadir. Putin kumpulkan pemimpin Asia Tenggara di Kazan, Rusia. Prabowo tidak hadir. Ya, kita tidak tahu Kok ya bisa, apa Bang, ya? halangan dari presiden kita ini untuk tidak hadir. Ataukah memang karena komentar warganet baru-baru ini yang berkunjung ke Paris itu teman-teman. Ataukah memang ada hal yang lebih penting yang diurus di negara ini sehingga dia tidak ikut. Iya kan aneh teman-teman ya. Aduh. Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang. Sebelum itu ke Kazan, Rusia, ada mesyuarat dengan Presiden Vladimir Putin dengan rakan-rakan ASEAN dan saya ada pertemuan empat mata dan juga perbincangan dengan Rusia. 20 tahun loh. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan Ini menunjukkan semua. bahwa Malaysia adalah negara Beri hebat ruang teman-teman ya. supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka. Presiden Putin bagi jaminan supaya ada perjanjian jangka panjang supaya kebekalan minyak dan gas dan diesel seperti Malaysia ini terselamat untuk sekurang-kurangnya 20 tahun. Ini Gila. Malaysia dan Rusia meneroka mekanisme bersama bagi memperluaskan perdagangan serta pelaburan dua hala melalui penggunaan mata wang tempatan masing-masing iaitu ringgit dan ruble. Perkara itu dipersetujui dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor tenaga yang dikenal pasti sebagai bidang strategik bagi kedua-dua negara.
Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi serta menghargai komitmen Rusia untuk menjalin kerjasama jangka panjang dalam aspek bekalan tenaga dan minyak. Kenyataan itu memaklumkan bahawa kedua-dua negara turut bertukar pandangan mengenai potensi memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi baharu, keselamatan cyber, digital, kecerdasan. Korang tengok ni, dalam masa 2 hari je dekat Kazan, Rusia, Perdana Menteri kita dah pulun habis-habisan buat kerja. Bukan sembang kosong, tapi ini serangan diplomasi paling berbisa tahun ni. Bukan biasa-biasa tau, negara kita dapat penghormatan duduk bincang empat mata terus dengan Vladimir Putin, salah seorang pemimpin paling berkuasa di dunia. Orang lain nak jumpa pun payah, tapi PMX kita selamba je duduk semeja. Apa yang diorang bincang? Ni yang mahal. Jaminan bekalan tenaga, kerjasama AI, sampailah bab perdagangan guna duit ringgit dengan rubel. Tak payah pening kepala fikir pasal US dollar lagi. Paling padu, PMX tegaskan sokongan padu kita bersama Rusia untuk isu Gaza dan Iran. Berani dan tegas. Lepas tu, dekat Forum Perniagaan Rusia-ASEAN, PMX siap petik kata-kata penyair agung sana. Hanya dalam berkhidmat untuk rakyat, saya menemui kebahagiaan sejati. Maksudnya apa? Maksudnya, segala pakatan bilion ringgit yang diuruskan dekat sana, matlamat akhirnya cuma satu. Nak pastikan poket rakyat bawah ni kembali tebal. Bukan itu je, pertemuan dengan sahabat baik Rais Tatarstan pun on. Kita terus teroka peluang industri halal, ekonomi digital dan petrokimia. Pasaran kat sana besar dan Malaysia tengah pegang kunci itu. Sebab itulah kita kata, orang lain mungkin sibuk cari salah dan berpolitik. Tapi kerajaan hari ni terus fokus bawa nama Malaysia ke puncak dunia. Dulu kita cuma mengikut. Gila. Malaysia melonjak ke tangga 15 dunia. Peringkat 15 dunia loh. Indonesia mana ada, paling peringkat ke 130-an. Gila. Hebat Malaysia ini. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatatkan pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi baru iaitu 184 bilion ringgit pada Mei lepas. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berkata, jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada 327.63 bilion ringgit. Sekaligus menjadi kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. MITI menerusi kenyataan pada Jumaat memaklumkan ini didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Jelas MITI ekspor melonjak 45.3% kepada 184 bilion ringgit mengatasi rekod yang dicatatkan pada April lalu dan menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Import turut berkembang 14.1% kepada 143.62 bilion ringgit, membolehkan lebihan dagangan Malaysia melebar kepada 40.38 bilion. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal utuh dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sekaligus menolak keperluan untuk menyemak semula kadar dasar semalaman OPR pada tahun ini. Profesor Ekonomi Sunway University Dr. Yah Kim Leng berkata dalam keadaan pertumbuhan yang relatif stabil serta inflasi yang boleh diurus, kadar pengangguran juga kekal rendah berbanding tahun lalu. Katanya tiada keperluan untuk campur tangan dalam dasar monetari walaupun kadar pengangguran ada meningkat sedikit kepada 3% pada April. Bulan lalu, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada paras 2.75%. Pada 9 Julai depan, mesyuarat keempat MPC untuk tahun ini akan diadakan bagi menentukan arah tuju dasar monetari negara seterusnya. Yang pertama, kami menyampaikan bahawa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak
oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya tidak saya naikkan, teman-teman. Intinya dalam video pembahasan kali ini, Indonesia itu tidak sebanding dengan Malaysia. Negara kaya tapi kalah dengan Malaysia. Negara besar tapi kalah dengan Malaysia. Apa yang salah dengan Indonesia? Ya, kebijakannya dibenahi, korupsi diberantas seberantas-berantasnya, teman-teman. Maka Malaysia tidak bakalan bisa mengalahkan Indonesia. Tapi selama Indonesia kebijakannya tidak setegas Malaysia, jangan berharap Indonesia berada di atas Malaysia. Oke. Itulah video review hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.